Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Andrean dengan NPM B1A 023134. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perbandingan hukum pidana saya antara hukum pidana yang ada di Indonesia dengan hukum pidana yang ada di Jerman. Nah, di sini saya akan membandingkan tindak pidana tertentu saja. Bisa kita lihat di infografis saya memasukkan kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tindak pidana yang akan saya bandingkan dengan yang ada di Jerman. Nah, untuk di Indonesia itu terdapat pada pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat diancam dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun. Berarti pada pasal 338 KUHP ini mengandung unsur pembunuhan. Sedangkan di Jerman itu diatur dalam pasal 211 StGB atau Strafgesetzbuch. Nah, itu tentang pembunuhan juga, yang mana barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dapat diancam dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 15 tahun. Nah, yang kedua yaitu adalah pencurian, yang mana di Indonesia diatur dalam pasal 362 KUHP, mana barang siapa mengambil barang sesuatu atau yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak itu kategori 4, kurang lebih sekitar 200 juta rupiah. Nah, jika kita bandingkan dengan yang Jerman, di Jerman itu terdapat di pasal 242 StGB, yang mana itu barang siapa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk melawan hukum dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun ataupun denda. Ya, ini sama saja seperti yang ada di Indonesia ya. Namun hukumannya lebih ringan daripada di Indonesia, karena di Indonesia sendiri dendanya yang disebutkan kurang lebih 200 juta rupiah, itu di kategori 4. Baik, untuk yang ketiga adalah tentang penipuan, di mana di Indonesia penipuan sendiri diatur dalam pasal 378 KUHP, di mana barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan nama palsu atau martabat palsu atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, itu dapat diancam dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun. Nah, untuk di Jerman sendiri tentang penipuan ini diatur pada pasal 263 StGB. Barang siapa dengan memakai keadaan palsu untuk menyesatkan, menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dan dapat merugikan kekayaan orang lain, itu dapat diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama cuma 5 tahun ataupun denda loh. Begitu yang di Jerman ya. Sedangkan di Indonesia tadi penjaranya paling lama 4 tahun. Baik, ini tentang yang berbahaya ini tindak pidana khusus sebenarnya ini, yaitu tentang narkotika ya. Untuk di narkotika sendiri di Indonesia itu ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Itu terdapat di pasal 111 kepemilikan narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 bukan jenis tanaman, dapat dipidana dengan ancaman pidana paling penjara paling singkat itu 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda paling sedikit itu 800 juta rupiah guys, 800 juta rupiah, dan yang paling banyak 8 miliar rupiah. Itu makanya jangan pernah pakai narkoba teman-teman. Nah, untuk di Jerman sendiri
itu diatur pada pasal 29 BTMG atau Betäubungsmittelgesetz. Nah, itu artinya kepemilikan narkotika. Barang siapa tanpa izin memiliki narkotika, maksudnya teman-teman, penjara paling lama 5 tahun ataupun denda. Nah, begitu teman-teman. Nah, yang terakhir ini sebenarnya bagaimana ya? Tipikor, tindak pidana korupsi. Tipikor ini sangat merugikan keuangan negara, teman-teman. Kerugian negara, keuangan negara, perekonomian negara ini sangat dirugikan karena ulah oknum-oknum yang korupsi ini. Untuk di Indonesia sendiri, korupsi diatur di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 di pasal 2-nya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, teman-teman. Nah, korupsi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain ataupun korporasi termasuk yang merugikan keuangan negara, penjara seumur hidup, teman-teman. Ancaman pidananya paling singkat 4 tahun dan paling lamanya biasanya di 20 tahun serta denda paling sedikit itu di 200 juta rupiah dan paling banyaknya 1 miliar rupiah, teman-teman. Begitu. Nah, untuk di Jerman sendiri, mari kita baca. Di Jerman sendiri, untuk korupsi diatur pada pasal 331 StGB. Nah, jadi pegawai negeri yang dengan meminta atau menerima keuntungan untuk diri sendiri ataupun orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Nah, itu termasuk korupsi, teman-teman, di sana. Jadi dapat diancam dengan pidana paling lama 5 tahun ataupun denda. Wow. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh korupsi, teman-teman. Korupsi tidak boleh. Narkotika tidak boleh. Menipu orang tidak boleh juga, teman-teman. Mencuri lebih tidak boleh. Membunuh orang lebih berbahaya, teman-teman. Stop melakukan tindak pidana. Cegah korupsi, narkoba, penipuan, pencurian, pembunuhan. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.